This is the Learner Podcast for the True and Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zuhairi dan Pak Hayanul Haq dalam The Learner Podcast for the True and Justice. Kali ini kita akan fokus membahas tentang dampak presidential threshold ini dalam bidang hukum ekonomi di Indonesia. Dalam dialog sebelumnya kita sudah membahas esensi dari presidential threshold ini dari aspek filosofis, etik, logika, dan hukum. Nah, kali ini kita akan lebih fokus membahas presidential threshold ini dalam tataran hukum ekonomi di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Pak Haq ini juga banyak tulisan-tulisannya dan khususnya disertasinya yang diselesaikan di Utrecht University membahas tentang filosofi of right dan atau fundamental right dan instrumental right dalam bidang hukum ekonomi khususnya. Dan saya kira sangat relevan kita akan membahas tema pada hari ini. Nah, Pak Haq, kira-kira bagaimana menurut Pak Haq, apa sih dampak presidential threshold ini terhadap tatanan hukum ekonomi di Indonesia? Baik, terima kasih Zuhairi. Pertanyaan yang sangat krusial ya, karena ini terkait dengan dampak dari pelaksanaan. Sebetulnya yang kita fokuskan ini presidential threshold yang berkaitan dengan hak-hak dasar. Tetapi bagaimanapun juga tidak bisa diabaikan apa yang menjadi dampak atau akibat dari pelaksanaan presidential threshold itu terhadap tatanan hukum ekonomi itu. Karena apa? Karena fondasi dalam pembentukan pemerintahan itu sebetulnya sudah melibatkan ya unsur-unsur yang tidak langsung ya berkepentingan seharusnya di dalam mewujudkan ya tujuan-tujuan bernegara kita. Nah, yang saya katakan dia tidak langsung berkepentingan sebetulnya itu karena pendekatan-pendekatan yang digunakan biasanya oleh para pihak yang menjadi intruder di dalam sebuah pengelolaan sumber daya di suatu negara itu kepentingannya hanya kepentingan ekonomi, kepentingannya itu hanya kepentingan profit. Nah, sementara ketika kita menentukan national leadership itu tujuannya adalah untuk menciptakan sistem kepemimpinan nasional yang dapat membawa perwujudan terhadap mandat besar ya, sebagaimana yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, kemudian ikut serta dalam ketertiban dunia itu menjadi tujuan-tujuan fundamental. Yang bukan sama sekali dihitung dari tujuan-tujuan profit tadi. Nah, ketika kita bicara tentang oligar ya, tentang presidential threshold dan dampak ekonomi ini jelas ada korelasi yang saling berkaitan. Karena pemahaman kita ini dibentuk oleh berbagai referensi ya, baik itu referensi yang ditulis oleh saya lihat baik di dalam bukunya Jeffrey Winters misalnya. Ketika dia menyinggung bagaimana ajaran dari Schumpeter ya, Schumpeter itu ya, sebetulnya dia ahli ekonomi itu, ya, yang memberikan gambaran bahwa pelaksanaan ya, di dalam proses demokrasi itu menjadi kata kunci. Ya, bukan dia melihat pada output seperti apa kebijakan yang dihasilkan dan bukan bicara tentang kepentingan mayoritas, tapi ketika prosedur atau proses di dalam sebuah sistem demokrasi itu ditentukan oleh undang-undang, maka bagaimanapun hasilnya itu adalah fair, ya, sesuatu yang dianggap adil, sesuatu yang dianggap wajar, sesuatu yang dianggap normal.
Sehingga pandangan ini membuka ruang yang sangat besar terhadap kelompok-kelompok pemilik kapital atau pemilik uang itu untuk melakukan intervensi terhadap suara tadi. Jadi hak yang seharusnya merupakan hak yang kodrati tadi itu terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi. Ya, misalnya kita lihat isu-isu money politics dalam pemilu, isu-isu serangan fajar dan lain sebagainya, itu sebetulnya fakta-fakta yang terungkap sebagai akibat dari pelaksanaan demokrasi yang sifatnya liberal mutlak, ya, liberal absolut, ya, seperti ini. Nah, harusnya kalau kita mengacu kepada model demokrasi Pancasila, ya, yang digagas oleh atau yang pernah dielaborasi oleh Muhammad Hatta di dalam bukunya Kerakyatan dan Kebangsaan itu pada tahun 1978 diterbitkan. Dia menyinggung persoalan bahwa kedaulatan rakyat itu harus bersandar pada prinsip nasionalis religius tadi. Jadi kerakyatan itu yang harus bersandar pada kepentingan-kepentingan nasional yang juga memperhatikan nilai-nilai ilahiyah tadi. Sehingga tidak murni berdasarkan kebebasan mutlak tadi, kebebasan kerakyatan yang ala barat tadi. Saya memang menceritakan di dalam proses sejarah hak itu, ketika John Locke itu mengkonstruksikan hak itu murni merefleksikan tentang hak-hak individualitas yang boleh dikatakan absolut tadi, bahwa hak atas kebebasan, hak atas privasi, hak atas individu itu menjadi mutlak. Tujuannya karena memang untuk melindungi kepentingan individu dari eksploitasi atau dari monarki absolut pada masa yang silam itu. Nah, ketika kita melihat kepada konteks keindonesiaan, di situ ada sebetulnya nilai-nilai yang kita sebut dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ada prinsip-prinsip, ada sila-sila Pancasila yang menjadi fondasi di dalam membentuk atau menciptakan demokrasi yang kita inginkan. Nah, jadi demokrasi yang kita inginkan tadi itu harus yang berdasarkan atau bersandar pada kerakyatan yang berkarakter atau bersandar pada kepentingan nasionalis religius tadi. Ini yang pandangannya Pak Muhammad Hatta. Ini kalau kita lihat, ya, historical view dari itu. Nah, oleh karena itu ketika rumusan Muhammad Hatta itu, ya, pandangannya dia itu ketika itu tercermin sebetulnya di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana ayat 1-nya itu mengatakan bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, atas kebersamaan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Begitu juga bumi dan air dan kekayaan alam. Nah, sampai 1, 2, dan 3 ini betul-betul merefleksikan apa yang dimaksud dengan Muhammad Hatta, bahwa fondasi di dalam pengelolaan sumber daya itu harus bersandar pada kedaulatan rakyat. Jadi ini penting sekali. Karena demokrasi ini adalah metode atau mekanisme yang kita sepakati untuk menghasilkan kepemimpinan nasional dalam mengelola sumber daya tadi. Nah, apa sandarannya itu adalah konstitusi. Nah, memang saya melakukan kritik juga karena ada di dalam ayat 4 terhadap dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, ya, untuk keempat kalinya, yaitu pada tahun 2002, itu memasukkan, ya, terminologi efisiensi dan yang berkeadilan. Di sini sebetulnya kalau kita lihat secara terminologis, ya, efisiensi yang berkeadilan, efisiensi itu sebetulnya tidak simetris dia dengan keadilan itu. Efisiensi itu juga tidak simetris dengan kekeluargaan, karena kekeluargaan itu menghendaki kebersamaan. Efisiensi itu tidak simetris juga dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau kita efisiensi itu adalah bersandar kepada sebesar-besar keuntungan, ya. Itu prinsip ekonomi sebetulnya yang muncul di dalam sila keempat tadi. Jadi bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya
dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Jadi saya mengingat itu kalau kita membahas kajian-kajian economic analysis of law-nya Posner. Tapi tujuannya dia itu adalah untuk membantu penyelesaian persoalan-persoalan hukum ya yang sangat banyak dan menumpuk pada saat itu. Sehingga kalau itu diteruskan melalui prosedural formal, itu akan mengakibatkan backlog ya terhadap hukum, sehingga urusan-urusan bisnis dan ekonomi itu menjadi mandek. Nah, disitulah dia pendekatan yang dia tawarkan, pendekatan ekonomi, ya analisis ekonomi atas hukum itu menjadi jawaban. Ya, ini sebetulnya persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan bisnis yang terjadi di Amerika yang menjadi masuk di dalam Mahkamah Agung ini bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lebih efisien. Itu maksudnya dia, efisiensi yang berkeadilan tadi dihitung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya lebih pada efisiensi dan efektivitas untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian yang lebih besar di dalam konteks korporasi tadi. Itu berbeda ketika prinsip efisiensi itu ya diletakkan di dalam frame sebesar-besar kemakmuran rakyat, diletakkan dalam frame kebersamaan, diletakkan dalam frame kedaulatan negara di sana itu. Nah, harusnya kalau kita lihat kedaulatan negara itu diperlukan untuk menguasai sumber daya yang diabdikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan diserahkan kepada kelompok-kelompok tertentu yang dominan untuk melakukan pengeksploitasian terhadap sumber daya. Nah, kalau kita lihat ya dalam pertanyaan yang saudara ajukan tadi, apa kaitan antara presidential threshold dengan hukum ekonomi, tatanan hukum? Di dalam dialog kita sebelumnya sudah kita diskusikan bahwa presidential threshold ini membuka ruang untuk intervensinya kelompok-kelompok yang memiliki modal tadi. Ya, dan itu sudah banyak sekali dibahas. Bahkan yang lebih ekstrem lagi kalau kita lihat pernyataan Pak Gatot Nurmantio yang mengkaitkan presidential threshold dengan hutang negara. Itu sangat ekstrem menurut saya. Tapi saya melihat walaupun tidak se ekstrem itu, saya melihat ada korelasi yang signifikan antara korporasi atau antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ya secara ekonomis itu. Dalam hal ini kalau dalam bahasanya Jeffrey Winters itu disebut oligar. Oligar itu adalah orang-orang yang memiliki modal, yang memiliki kekuatan. Kalau dalam bahasanya Johan Galtung itu orang itu menghendaki power. Power itu ada kekuasaan. Ya, kekuasaan itu adalah uang, pengaruh dan tenaga, force. Jadi uang itu sebagai simbol dari kekuatan ekonomi, pengaruh itu simbol dari kekuatan politik, ya. Sedangkan force itu military, kekuatan military. Nah, ini semua orang itu ketika mendapatkan posisi di puncak itu menginginkan tiga itu, kata Johan Galtung itu di dalam bukunya Structural Theory of Imperialism itu. Jadi ada ketergantungan struktural ya, yang dia bahas itu. Tapi saya tidak ingin bicara lebih detail tentang itu. Hanya saya mengatakan bahwa setiap kekuasaan itu memiliki kecenderungan untuk sebut saja itu ya dekat dengan kekuasaan atas uang, kekuasaan atas politik, pengaruh, dan kekuatan atas power itu, military itu. Nah, disinilah ada kerjasama dia bilang, ya Johan Galtung. Tujuannya apa? Di dalam mengelola sumber daya itu. Nah, kalau kita biarkan ya presidential threshold itu terbuka untuk dimasuki oleh kekuatan yang tadi, ini saya tidak bisa menjamin apakah jalannya, ya jalan atau mandat yang diterima di dalam proses pemilihan melalui perwakilan presidential threshold itu akan sesuai dengan mandat besar
sebagaimana yang di underline, yang sebagaimana yang ditekankan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ya, yang tadi saya sebutkan itu. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia tadi, itu menjadi mandat besar. Ataukah keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mengembalikan aset saya yang sudah saya investasikan di dalam proses demokrasi tadi. Ya, jadi ini tentu kebijakan yang keluar dari kualitas demokrasi seperti ini yang bersandar pada presidential threshold itu akan berimplikasi kepada kualitas kebijakan publik, terutama di bidang hukum dan ekonomi. Kenapa saya katakan ekonomi ini? Karena ekonomi ini merupakan energi yang lebih besar, bahkan paling besar. Kalau di dalam bahasanya Talcott Parsons itu, dia menjelaskan tentang sistem kehidupan kita ini terdiri dari sub-subsistem itu. Ya, ada subsistem budaya, ada sistem sosial, ada subsistem politik, dan ada subsistem ekonomi. Nah, kalau dilihat dari atas, ya, itu menurut analisis Parsons, bahwa kehidupan subsistem budaya itu memiliki informasi yang paling besar dibanding dengan sub-subsistem yang lainnya itu. Sampai ke bawah, ya, budaya, politik, sosial, politik, kemudian ekonomi. Jadi budaya itu paling besar informasinya, ya, dia membentuk pola, fungsinya itu membentuk pola terhadap kondisi sosial, ya, kondisi politik dan kondisi ekonomi. Tetapi itu dari informasi. Tapi kalau kita lihat energi yang paling besar dalam membuat perubahan terhadap tatanan sosial tadi itu adalah ekonomi. Jadi dibalik, ekonomi ini memiliki energi yang paling besar. Dia karena alasan ekonomi, ya, tatanan politik itu bisa berubah. Tatanan politik itu lebih besar energinya daripada sosial, ya, dan budaya. Jadi aspek budaya itu energi yang paling lemah dalam analisisnya Parsons tadi. Tetapi memiliki kemampuan untuk mempertahankan pola paling besar karena informasi yang diberikan, ya, dalam membentuk pola itu lebih besar, sehingga ada ekonomi yang berbasis budaya Indonesia, ada budaya China misalnya, atau budaya Barat dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingin tekankan, ekonomi itu memiliki energi yang paling besar, sehingga apa yang paling difokuskan dalam perubahan ketika orang itu berada pada kekuasaan, semuanya menginginkan sumber daya dalam penguatan ekonomi itu. Nah, itu berimplikasi pada pengelolaan sumber daya kita. Sehingga bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu menjadi hanya cita-cita. Ya, bukan sebagai panduan. Karena kenyataannya kekuatan real itu bukan berada pada rakyat tadi yang membentuk sistem kekuasaan yang bersandar kepada kedaulatan rakyat, tapi berdasar pada kedaulatan partai tadi. Padahal saya sudah katakan di dalam dialog kita sebelumnya, ada perbedaan yang signifikan antara kepentingan partai dengan kepentingan negara, tujuan partai dengan tujuan negara tadi. Oleh karena itu ini perlu diluruskan dulu, ya, sebelum kita masuk kepada tatanan yang lebih detail tadi. Nah, ketika Anda menanyakan apa korelasi antara presidential threshold dengan ekonomi, tatanan hukum dan ekonomi. Jelas tadi saya katakan, orang-orang yang masuk dan terlibat di dalam pembentukan presidential threshold, di situ termasuk kekuatan oligar di sana itu. Bahkan menurut hasil penelitian, lebih dari 40% atau 50% anggota DPR itu berasal dari pengusaha. Itu latar belakangnya pengusaha itu. Saya tidak tahu, coba dicek lagi, tapi informasi angkanya itu persisnya saya lupa. Tetapi saya mengingat semakin banyak, ya,
anggota-anggota DPR yang berlatar belakang pengusaha itu masuk di parlemen. Di sini sudah ada kaitan ya, ada oligarki yang melakukan penguasaan ya terhadap kepentingannya mereka sendiri. Nah, akibatnya ya seluruh tatanan ya kebijakan yang dibuat di bidang hukum ekonomi itu juga bersumber pada kepentingannya dia. Ya. Itu yang saya lihat. Sehingga tatanan hukum ekonomi ini sangat tergantung pada apa yang menjadi tujuan atau kepentingan orang-orang yang memenangkan kekuasaan melalui presidential threshold tadi. Kalau seandainya itu diberikan kepada kekuatan rakyat, maka presiden yang bertanggung jawab di dalam mengelola sumber daya itu hanya akan bertanggung jawab kepada rakyat yang memiliki kedaulatan. Bukan bertanggung jawab kepada partai yang memberikan dia kedaulatan, kekuasaan tadi. Oke, kalau memang begitu, gimana Pak Hak melihat peran oligarki dalam dalam presidential threshold ini mengintervensi perumusan kebijakan publik? Ya. Lebih konkretnya. Menarik sekali. Saya ingat dulu, kebetulan saya melakukan penelitian terkait dengan ini satu ilustrasi ya, gambaran di dalam tataran global saja. Itu kekuatan ekonomi itu sangat besar pengaruhnya terhadap perumusan kebijakan publik, bahkan di tingkat Kongres di Amerika. Saya ingat tulisannya Peter Drahos dan John Braithwaite di dalam bukunya yang berjudul Global Regulation. Itu memuat minutes tentang lahirnya pasal 301 super itu. Kalau kita bicara tentang rezim intellectual property ya, di dalam pelaksanaan ya hak atas kekayaan intelektual itu kita selalu terancam dengan pasal 300 super namanya, yang memberikan kekuasaan tertinggi ya, kekuasaan absolut kepada presiden Amerika itu untuk melakukan tindakan apapun, dimanapun, dan kepada siapapun yang dianggap berpotensi merugikan kepentingan ekonomi Amerika. Ini luar biasa rumusan itu. Dan ketika saya telusuri, itu, pasal 301 itu sebetulnya disponsori oleh 4 perusahaan raksasa di Amerika itu, yang mempunyai kepentingan bisnis di seluruh dunia, termasuk itu General Motors, ya, kemudian DuPont, ya, AT&T, ya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang sangat berpengaruh karena mempunyai bisnis di hampir seluruh dunia itu. Lalu di situ dia memproduksi produk-produk intelektualnya. Nah, ketika produk intelektualnya itu dibajak atau termasuk Microsoft dan lain sebagainya dulu. Saya ingat Michael Cantor namanya, ya, ketua representatif USTR, United States Trade Representatives itu pada tahun 1988 kalau tidak salah itu datang ke Indonesia itu melakukan inspeksi terhadap kantor-kantor pemerintah, termasuk bank-bank pemerintah itu. Tujuannya itu untuk mengecek apakah bank-bank pemerintah itu melakukan pembajakan atau tidak. Ternyata yang dia gunakan pada saat itu tahun 88 itu software bajakan yang ditunjuk, akhirnya kita diperingatkan untuk menggunakan software yang asli. Ini ilustrasi historis pada saat itu. Nah, ini saya tidak mempersoalkan persoalan piracy atau tidak dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah betapa kuatnya, ya, kekuatnya United States Trade Representative Office itu, yang merupakan utusan dari Presiden Amerika itu untuk melakukan pemeriksaan. Padahal kita negara yang berdaulat. Kok dia bisa masuk memeriksa komputer orang-orang pegawai-pegawai kita itu? Ini kan sangat naif ini. Tetapi itulah keadaannya. Ya, saya katakan karena
ada kepentingan perusahaan-perusahaan di belakang pasal 301 super tadi. Nah, itu kita lihat dari global regulations. Nah, tentu di dalam konteks ke-Indonesiaan banyak sekali kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan dalam investasinya itu juga bermain ya di dalam perumusan kebijakan publik. Saya ambilkan contoh misalnya, saya ingat dulu saya tidak tahu pada zaman di era Pak SBY atau eranya Pak Jokowi itu. Tapi itu ada nama pengusaha anggota parlemen dulu namanya Amin Nasution. Kalau saya tidak salah itu ditangkap oleh KPK karena dia melakukan negosiasi pasal dengan perusahaan developer di Riau kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah itu di Riau. Jadi itu diperuntukkan untuk merubah fungsi hutan lindung itu menjadi daerah pemukiman, kira-kira begitu. Nah, saya lihat itu di media ditangkap, itu fenomena yang sangat jelas. Itu ada korelasi antara pengusaha dengan parlemen. Lalu pernyataan Ginanjar Kartasasmita sebagai mantan ketua DPD dulu, DPD RI. Bahkan beliau membuat pernyataan yang cukup mengejutkan ketika mengatakan hampir semua ya praktek-praktek di dalam perumusan kebijakan itu adalah hasil transaksi, negosiasi antara pengusaha dengan anggota parlemen tadi. Itu yang dia katakan. Artinya di sini ada jual beli pasal. Ini kan sangat naif ini. Apalagi ketika dia sendiri jadi anggota, tidak perlu jual beli pasal. Dia sendiri yang menentukan apa yang menjadi kepentingan dia di dalam pembuatan rumusan kebijakan tadi. Nah, jadi itu contoh-contoh saja. Artinya apa yang dikemukakan oleh para pengamat, termasuk Jeffrey Winters tadi, sebetulnya bukan hal yang baru ya. Bahkan pada zaman sebelum itu ya, di zaman sebelum Masehi juga sudah ada praktek-praktek seperti itu di mana pedagang itu berkolaborasi sama pengusaha untuk mendapatkan privilege tertentu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mengeliminir ya dampaknya seperti itu dengan memperkuat pengawasan dengan melakukan pemvisualisasian terhadap garis demarkasi yang jelas. Ya, menjelaskan mana itu batas-batas konstitusi, mana yang non konstitusional itu. Oleh karena itu peran konstitusi itu sangat penting. Siapa yang memelihara, siapa yang menjalankan, siapa yang melaksanakan konstitusi? Hanya orang-orang yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat yang berdaulat. Tapi kalau dia mendapatkan mandat itu dari partai, ya, berarti dia akan tunduk kepada partai yang memilihnya. Nah, di sini mislead ya di dalam pengelolaan sumber daya itu. Nah, oleh karena apakah itu yang menyebabkan demokrasi kita high cost? Oh ya, jelas. Makanya banyak pengamat juga yang mengatakan bahwa kita punya sistem demokrasi ini high cost karena adanya intervensi dari kepentingan para politisi dengan para pengusaha itu. Jadi ada yang malah membuat terminologi baru, penguasaha. Penguasaha itu artinya dia penguasa dan dia juga penguasa dan pengusaha. Ya, seringkali dia yang memperjualbelikan atau mengolah kekuasaannya itu untuk kepentingan bisnisnya dia. Nah, ini kan menjadi tidak fair ya ketika rakyat memberikan mandat kepada dia untuk melaksanakan semua amanah kolektif ya yang bersandar pada konstitusi, tapi dia mendesainnya untuk kepentingan bisnis atau profitnya sendiri. Nah, ini menjadi perlu dikoreksi ya. Caranya itu adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat ya untuk menegakkan konstitusi dan mengontrol setiap aktivitas atau manuver yang dilakukan oleh para penguasa itu apakah sudah sesuai atau tidak dengan mandat konstitusi itu atau tidak. Nah, oleh karena itu saya ingin
menggarisbawahi ya sebetulnya itu. Pertama itu kekuatan kesadaran kolektif itu yang harus dibangun. Kesadaran kolektif untuk menegakkan konstitusi itu. Itu yang pertama itu. Hanya dengan begitu caranya baru kita bisa melakukan kontrol terhadap siapapun yang melakukan yang mengemban mandat itu untuk menguasai sumber daya dan mendistribusikan sumber daya itu. Apakah digunakan untuk kepentingan pribadi ataukah digunakan untuk sesuai dengan mandat besar, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat tadi itu. Nah, jadi kenapa tadi kembali kepada pertanyaan Saudara Zuhairi tadi, apakah ini yang menyebabkan terjadinya high cost? Ya jelas, karena ketika dia melakukan proses pembentukan untuk melahirkan national leadership tadi, itu cost-nya tinggi. Kan seperti tadi kalau misalnya benar ya, itu ada money politics. Bukan hanya uang yang dikasih kepada rakyat, tapi juga uang yang dikasih kepada siapa yang memiliki hak untuk menentukan ya siapa yang akan menjadi calon presiden. Semua tidak ada makan siang yang gratis katanya. Artinya semua pakai. Nah, kalau kita bisa kembalikan itu kepada kedaulatan rakyat, maka cost politiknya itu sangat kecil. Sehingga pertanggungjawaban kedaulatan itu bukan kepada kelompok atau golongan yang mempunyai modal, tetapi pertanggungjawaban itu dikembalikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dimandatkan di dalam konstitusi tadi. Oke, kalau saya melihat tadi dari penjelasan Pak Haq tadi bahwa kalau dengan adanya presidential threshold itu saya melihat bahwa kedaulatan rakyat itu semakin utopis. Sehingga misalnya dalam kebijakan-kebijakan publik, saya melihat bahwa misalnya ada kebijakan impor garam di tengah kita. Apakah itu termasuk dalam dampak dari presidential threshold? Ini yang Pak Haq lihat gimana? Menarik sekali, lebih tajam lagi ini dan lebih konkret sebetulnya ya implikasi-implikasi teknis presidential threshold tadi. Kalau saya katakan tadi, kalau memang presidential threshold itu membuka ruang untuk afiliasi korporasi atau para oligar, jelas ya banyak sekali kebijakan-kebijakan publik itu yang tidak bersandar kepada mandat konstitusi, tapi bersandar kepada kepentingan para oligar tadi. Saya sendiri heran kalau misalnya ada aturan main yang melarang impor, tapi tetap saja impor itu terjadi misalnya. Ya. Ini yang sangat naif ini. Bahkan kalau saya tidak salah Menteri Kelautan, mantan Menteri Kelautan dulu, Bu Susi Pujastuti namanya. Ya, dia terheran-heran kok Indonesia yang begini luas pantainya itu mengimpor garam. Padahal bahan pembuat garam itu kan air laut. Dari data statistik, Indonesia itu mempunyai bentangan laut terpanjang di dunia itu setelah Kanada itu. Ya. Seharusnya negara yang paling potensial memproduksi garam untuk kebutuhan seluruh dunia itu adalah Indonesia. Tapi naif sekali kalau Indonesia itu mengimpor garam. Terlepas dia bilang itu untuk kebutuhan industri atau masa kita tidak bisa membuat atau memproduksi garam untuk industri. Kalau dia bisa, ya kenapa kita tidak bisa? Karena potensi modal ada, teknologi ada, dan sebetulnya kemampuan untuk menyerap lapangan pekerjaan juga sangat besar. Karena tenaga kerja itu banyak dan masif di Indonesia itu. Angka usia produktif itu tinggi. Kenapa itu tidak terjadi? Semua yang logis kita pikirkan itu menjadi sirna dia. Karena kepentingan dari orang-orang yang sudah menginvestasikan dananya di dalam proses demokrasi tadi. Kalau misalnya dia sudah keluar uang untuk proses demokrasi dalam pembentukan kepentingan nasional itu, dia juga ingin mendapatkan jatah
apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan, sehingga saya bisa mengembalikan kepentingan saya, uang yang sudah saya investasikan tadi, dana yang sudah saya investasikan, ya kan? Harusnya kembali kepada cara kita mengelola kebijakan publik itu. Ya, ini yang menarik ini sebetulnya ada teori sebetulnya analisis kotak hitam dalam penyusunan kebijakan publik yang dikemukakan oleh seorang ahli politik pada masa pemerintahannya beberapa presiden di Amerika, di White House. Dia mengatakan sebetulnya black box itu atau kotak hitam itu adalah sebetulnya instrumen alat ya di dalam pesawat terbang yang berfungsi untuk merekam seluruh peristiwa yang terjadi di dalam penerbangan, mulai dari saat akan take off sampai landing itu dan seterusnya. Nah, tetapi black box ini hanya bisa dibuka ketika setelah terjadi kecelakaan. Setelah terjadi kecelakaan. Nah, celakanya di dalam konteks politik kata ahli ini, penasihat ya White House ini, seringkali black box ini digunakan di dalam penyusunan kebijakan publik. Misalnya begini, pada awalnya masyarakat diminta untuk menyalurkan aspirasi, kepentingan, kebutuhan apa saja yang dia perlukan. Kayak kita di sini model musrenbang lah, ya. Kan itu model penyerapan aspirasi dan lain sebagainya. Tapi ketika musrenbang itu selesai, itu lalu masuk di dalam pembahasan, di dalam pengalokasian kebijakan, anggaran dan lain sebagainya. Di situ ada lagi pembicaraan. Pembicaraan itu melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan, elit-elit di situ. Sehingga orang-orang yang memiliki suara di sini itu sudah tidak lagi dilibatkan di dalam proses pemformulasian atau finishingnya. Tidak ada yang mengawal. Dia mengharapkan partai yang mengawal. Ternyata partai itu punya kepentingan sendiri ya di dalam. Nah, oleh karena itu saya melihat ini yang harus dicegah ya. Bagaimana supaya aspirasi publik ya, kepentingan dan kebutuhan publik itu inline ya dari prosesnya sampai lahirnya suatu kebijakan itu. Nah, kalau kita mengacu kepada black box tadi, di dalam kotak hitam itu hanya orang-orang tertentu katanya yang ikut di dalam perumusan kebijakan. Sehingga ketika keluar kebijakan itu baik itu dalam bentuk peraturan atau policy ya, itu hanya akan memberi ruang atau kepentingan pada kelompoknya masing-masing. Apakah itu kelompok dari partai yang berkuasa, ataukah kelompok dari orang yang mempunyai bisnis, atau siapa saja lah. Tetapi itu adalah key, ya, tempat forumnya key people. Sehingga suara rakyat, suara atau aspirasi rakyat ini terabaikan. Yang keluar itu hanya orang-orang yang mempunyai kepentingan, ya, suara orang-orang yang punya. Nah, di sini terjadi sebetulnya pereduksian di dalam black box itu. Nah, ini juga kita lihat di dalam proses perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, kalau dalam bahasanya seharusnya ada transparansi, ya, untuk mengatasi persoalan itu harusnya ada transparansi. Bagaimana proses kebijakan publik itu dirumuskan dan dikeluarkan. Dan kalau kita mengacu kepada sistem demokrasi yang fair, ya, harusnya pembahasan yang dilakukan di DPR itu juga dibuka untuk rakyat. Bukan dirahasiakan atau ditutup hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja. Paling-paling yang dilihatkan itu hanya orang-orang yang tertidur ketika membahas rapat-rapat di DPR. Bukan substansi yang dibahas tadi. Bagaimana cara membahasnya, bagaimana cara menginterpretasikannya, bagaimana peruntukan ya, setiap pasal dan apa implikasinya terhadap masyarakat itu. Nah, ini yang tidak kelihatan.
Karena ada black box tadi yang menutupi kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok. Nah, begitu juga dalam oligar tadi. Oligar itu bisa memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dalam pandangan saya seharusnya ini bisa dicegah dengan cara membangun sistem yang lebih transparan. Kemudian ya proses partisipasi publik itu ya yang sudah dikonversi sudah masukkan ke dalam black box dan itu juga tidak boleh lagi ke dalam black box tapi harus terbuka. Jadi ada akuntabilitas dan ada responsibilitas para pengemban amanah publik. Ya, sehingga bisa benar-benar fair ya untuk menjalankan amanah sesuai dengan apa yang digariskan di dalam konstitusi itu. Baik, menarik sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Hayanul Haq terkait dengan dampak hukum dan ekonomi dari presidensial threshold ini. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa mencerahkan kita semua dan terima kasih Pak Haq sudah memberikan kita ilmu yang cukup luar biasa, pemahaman baru, perspektif baru dalam presidensial threshold ini. Baik pemirsa, itu dialog kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.